Selamat siang Pak Coy. Selamat siang, Bu Pur. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, Ini saya ada tugas tentang CGP, harus mewawancarai Bapak Kepala Sekolah, yaitu tentang pengambilan keputusan di etika untuk mengambil satu nilai-nilai kebajikan. Bagaimana ini Bapak selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejujuran? ya, terima kasih, Bu Pur. Jadi di SMP 3 ini untuk mendapatkan informasi atau data semacam itu, saya biasanya menggunakan jalur yang formal, itu lewat jalur wali kelas, lewat jalur BK, lewat jalur tim kesiswaan, ataupun lewat jalur yang disediakan oleh tim IT kami. Kemudian mereka melaporkan secara periodik, dan laporan-laporan mereka itu kami pelajari dan kami analisis, kami kalkulasi, kami analisis untuk kami harus bersikap seperti apa. Tapi ada juga yang tidak formal, yang tidak formal itu misalnya kami itu dengan cara datang berkomunikasi langsung dengan bapak ibu guru ataupun anak-anak ataupun yang lain. Itu. Yang selama ini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Iya, terima kasih. Memang kadang-kala dalam tidak kadang-kala sih ya sering ya dalam apa itu proses pengelolaan kita sehari-hari memanage sekolah ini, mengatur sekolah ini. Misalnya begini, kita menemukan hal-hal yang dalam satu waktu itu misalnya ada guru lapor gini, ada anak harusnya ikut ulangan, tapi saat itu juga anak itu harus latihan upacara karena besok akan bertugas sebagai petugas upacara. Nah, itu mau tidak mau guru dan anak kan harus mendapatkan keputusan. Maka pada waktu ada semacam itu, kami timbang, kami ajak diskusi bapak guru itu, bapak atau ibu guru itu yang terbaik untuk kita berikan keputusannya. Misalnya kalau memang latihan upacaranya itu bisa ditunda sedikit agak siang misalnya, maka ya biar ikut ulangan dulu gitu. Tapi kalau misalnya kalau agak siang nggak mungkin, nanti anak bisa pingsan, dan misalnya kok ulangannya itu bisa sedikit diundurkan lewat daring atau apa bagaimana, maka bisa itu upacara latihan upacara lebih dahulu. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, begini, kalau yang formal ya, yang formal itu misalnya kami lewat masalah itu misalnya dari kelas, nanti lewat BK, nanti BK berkoordinasi dengan wali kelas, nanti hasil BK dan wali kelas itu nanti dikoordinasikan kalau memang mereka bisa menyelesaikan langsung, mereka menyelesaikan, kami izinkan untuk menyelesaikan langsung. Tapi kalau misalnya mereka tidak bisa menyelesaikan langsung, kami izinkan untuk naik ke wakil kesiswaan. Kalau misalnya wakil kesiswaan juga nggak mampu ke saya, langsung diberikan ke saya. Atau misalnya karena memang itu oleh BK atau wali kelas itu dianggap berat, boleh langsung potong kompas ke saya, begitu. Hal apa saja Bapak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di mana itu? Komunikasi. Kalau komunikasi kita lancar, baik komunikasi pada bapak ibu guru, bahkan kemudian wali kelas, BK, anak-anak, itu biasanya kita
mudah untuk mendapatkan solusi-solusinya gitu. Kita mengambil keputusan-keputusan itu mudah. Tapi seandainya di antara mereka itu ada yang tertutup atau ada informasi yang terbatas atau ada miskomunikasi, nah ini yang seringkali menjadi bias penyelesaian masalahnya itu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah kita ini? Nah, sebenarnya kalau saya ya itu tidak terlalu apa itu menjadi apa itu tantangan berat itu. Mudah-mudahan tidak ada, mudah-mudahan. Tetapi yang secara umum atau oleh masyarakat yang berat itu apabila misalnya begini, ada unsur kemanusiaan. Contoh, misalnya ada anak yang masuk beberapa hari, kemudian secara kebetulan anak itu dari warga yang broken, kemudian secara ekonomi kurang mampu, kemudian apa itu anak itu kurang seberapa sehat, sehingga kita kalau akan mengambil keputusan dengan penegakan disiplin misalnya, itu misalnya anak kan harus masuk, kemudian seragamnya anak itu sudah rusak, kemudian atau juga apa itu jelek begitu, terus seandainya kita paksakan itu karena dari sisi ekonomi tidak mampu, kemudian kita lebih keras dari keluarga broken, nanti ada efek-efek psikologis yang luar biasa. Maka yang semacam ini kita harus sangat berhati-hati. Misalnya mereka tidak bisa menyelesaikan langsung, kami izinkan untuk naik ke wakaf kesesuaian. Kalau misalnya wakaf kesesuaian juga nggak mampu ke saya, langsung diberikan ke saya. Atau misalnya kalau memang itu oleh BK atau wali kelas itu dianggap berat, boleh langsung potong kompas ke saya, begitu. Hal-hal apa saja Bapak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah kita? Komunikasi. Kalau komunikasi kita lancar, baik komunikasi pada Bapak Ibu guru, bahkan kemudian wali kelas, BK, anak-anak, itu biasanya kita mudah untuk mendapatkan solusi-solusinya gitu. Kita mengambil keputusan-keputusan itu mudah. Tapi seandainya di antara mereka itu ada yang tertutup atau ada informasi yang terbatas atau ada miskomunikasi, nah ini yang seringkali menjadi bias penyelesaian masalahnya itu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah kita ini? Nah, sebenarnya kalau saya ya itu tidak terlalu apa itu menjadi apa itu tantangan berat itu. Mudah-mudahan tidak ada, mudah-mudahan. Tetapi yang secara umum atau oleh masyarakat yang berat itu apabila misalnya begini, ada unsur kemanusiaan. Contoh, misalnya ada anak yang masuk beberapa hari, kemudian secara kebetulan anak itu dari warga yang broken, kemudian secara ekonomi kurang mampu, kemudian apa itu anak itu kurang seberapa sehat, sehingga kita kalau akan mengambil keputusan dengan penegakan disiplin misalnya, itu misalnya anak kan harus masuk, kemudian seragamnya anak itu sudah rusak, kemudian atau juga apa itu jelek begitu, terus seandainya kita paksakan itu karena dari sisi ekonomi tidak mampu, kemudian kita lebih keras dari keluarga broken, nanti ada efek-efek psikologis yang luar biasa. Maka yang semacam ini kita harus sangat berhati-hati, gitu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah itu? Apakah Bapak langsung menyelesaikan ke tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kita lihat masalahnya. Kalau masalah itu emergensi, misalnya anak, pernah suatu ketika anak itu tidak tahu masalahnya apa, yang namanya anak itu berkelahi misalnya, makanya saat itu juga harus kita selesaikan. Tapi
apabila tidak emergensi itu biasanya setiap hari Selasa pagi itu BK ngumpul untuk laporan, sekaligus kalau di antara yang dilaporkan itu ada hal-hal yang harus diselesaikan, carikan solusi, itu kita carikan solusi. Itu untuk khusus dengan tim BK. Kemudian kalau dengan Bapak Ibu guru secara keseluruhan itu biasanya pada hari Jumat siang gitu. Tetapi kadang-kala juga kita dengan tim PAKA itu 1 bulan sekali gitu. Nanti kalau secara keseluruhan dan agak panjang itu di akhir semester itu, jadi ada waktu-waktu yang terjadwal dan ada juga waktu yang tidak terjadwal. Baik Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika seperti ini? Oh, sangat ada. Misalnya tim warga, ya, kalau hubungannya dengan kurikulum, keberadaan tim warga kurikulum dan timnya itu sangat membantu. Hubungannya dengan kesiswaan, warga kesiswaan, hubungannya dengan networking itu dengan humas. Bahkan di sini saya mengangkat Kaur IT karena saya menganggap meskipun sekolah lain mungkin belum ada ya, khususnya di daerah Madiun Kaur IT itu belum ada, karena saya menganggap masalah-masalah yang ada hubungannya dengan ke-IT-an, baik itu efek positif efek ataupun bad efeknya ataupun pengembangannya itu saya kira harus ada kaurnya, maka saya mengangkat Kaur IT di sini. Baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama Bapak mengambil keputusan di Yang pertama, responsibel atau tanggung jawab. Selama kita itu selalu mengedepankan tanggung jawab, maksud saya sebagai kepala sekolah, saya sebagai leader, saya bertanggung jawab atas sekolah ini menjadi spirit yang luar biasa untuk saya selalu bersemangat memimpin sekolah ini, sehingga kalau ada masalah-masalah yang muncul juga dengan tidak lama segera terselesaikan. Kemudian yang kedua, kepedulian. Jadi tanggung jawab saja itu kurang, nggak cukup gitu. Kita harus peduli. Nah, dengan kepedulian itu akhirnya kita bisa mencari akar masalah yang sesungguhnya, gitu, akar masalah yang sesungguhnya. Kadang-kala kan kita nggak bisa membedakan antara yang terjadi di permukaan dengan core-nya, itu kan nggak bisa, core of problem-nya itu kan nggak bisa membedakan. Nah, dengan kepedulian itu akhirnya core of problem-nya itu akan ketemu gitu. Kemudian juga komunikasi. Nah, dengan komunikasi yang bagus, saya kira semuanya itu bisa dengan mudah kita carikan solusinya, solve problemnya itu nanti ketemu. Terima kasih Bapak, ini terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika dari Bapak yang sangat menginspirasi sekali. Terima kasih waktunya. Sama-sama Bu, sama-sama. Berkenan untuk sharing bersama dengan saya. Sami-sami, terima kasih sudah kita diskusi panjang lebar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Pur. Mohon maaf, ini saya ada tugas dari CGB terkait dengan mewawancarai Bu Esti selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Madiun terkait dengan materi pengambilan keputusan dilema etika yang berbasis nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Selama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Bu Pur, jadi selama saya di SMP 1 ini dalam rangka untuk mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika, tentunya kami tidak sendiri Bu Pur, kami dibantu oleh wakil kepala sekolah. Di SMP 1 ada 3 wakil kepala sekolah. Kemudian kami selalu berkoordinasi dengan beliaunya
dan juga tidak hanya wakil kepala sekolah, termasuk di dalamnya ada staf yang membidangi masalah tersebut. Nah, dari hasil koordinasi tersebut tentunya kami analisa, kami koordinasikan kembali untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari semua pihak. Itu Bu Pur kalau di SMP 1. Nah, selama ini Ibu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai ketertiban. Bu Pur, jadi dalam rangka mengambil keputusan pada permasalahan di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka kami tentunya sekali lagi tetap berkoordinasi dengan semua guru dan semua pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian kami ajak komunikasi sehingga dua hal tersebut bisa kami pilih mana yang lebih baik, mana yang lebih bijak. Walaupun mungkin keduanya sama-sama benar. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Jadi langkah-langkah saya selaku pimpinan yang ada di sekolah ini atau yang kami lakukan, Bu Pur. Jadi yang pertama tentunya kita melihat aturan-aturan yang ada di sekolah, petunjuk teknis atau SOP-SOP yang sudah ada. Kemudian yang kedua, ya tadi saya sudah ngatur selalu koordinasi dengan Pak Kasek, dengan staf, kemudian dengan Bapak Ibu guru yang membidangi permasalahan tersebut. Kemudian yang berikutnya, setelah kita koordinasi, kita menganalisa dari hasil koordinasi tersebut dengan pihak-pihak yang membidangi. Baru kita cari referensi dari berbagai sumber sesuai dengan permasalahan tersebut, barulah kita juga berkoordinasi lagi dalam rangka untuk mengambil keputusan berdasarkan analisa, berdasarkan referensi yang sudah kita cari. Begitu Bu Pur. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi jika berkaitan dengan siswa, Bu Pur, tentunya kami akan selalu melihat bagaimana latar belakang anak tersebut atau siswa tersebut. Mungkin jika anak tersebut sering tidak disiplin atau suka bolos, tentunya kami sementara melakukan pembinaan dulu, Bu Pur, pembinaan dengan anak tersebut bersama dengan Bapak Ibu BK dan Bapak Ibu wali kelas. Setelah kita lakukan pembinaan, andai kata ada perkembangan, ada peningkatan, ya sudah, sampai di situ kita lihat perkembangan berikutnya. Tetapi kalau kita bina dengan wali kelas, dengan Bapak Ibu guru, mungkin BK, tentunya tidak ada perkembangan menunjukkan kemajuan dari anak tersebut, makanya kita pastinya selalu nimbali atau memanggil atau memberitahukan kepada orang tua lewat panggilan BK. Lah disinilah kami akan menggali sebanyak-banyaknya apa yang terdapat di anak tersebut sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan informasi dari keluarganya, utamanya orang tuanya. Setelah itu baru setelah kita gali, kita koordinasikan lagi, barulah kita mengambil keputusan yang terbaik dan mengambil tindakan ke depan, artinya supaya tidak ada kesalahan dalam kita melakukan tindakan terhadap siswa tersebut. Ngaten Bu Pur. Hal-hal apa saja itu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi memang banyak Bu Pur tantangan-tantangan yang berada tentunya di SMP 1 ini terkait dengan adanya utamanya tantangannya faktor-faktor yang dari luar, Bu Pur, dari luar atau dari eksternal yang menjadi beban bagi saya. Tetapi selama ini, selama kita bisa berkoordinasi, selama bisa mengambil keputusan sesuai dengan terbuka, sesuai dengan aturan-aturan dan melibatkan dari semua pihak, tentunya semua pihak itu ada guru, ada komite di dalamnya, ada orang tua yang termasuk di dalamnya paguyuban, maka masing-masing pihak akan menerima dengan baik. Tentunya kita berkoordinasi dengan baik sehingga tantangan-tantangan itu insya Allah
bisa kita kendalikan dan dalam lebih mudah, lebih jelas. Kalau dari dalam tentunya tidak terlalu banyak tantangan, Bu Pur, karena mungkin setiap saat kita melakukan koordinasi, ada briefing pagi, ada briefing siang, disitulah kita melaksanakan kegiatan koordinasi yang dari dalam. Gitu, Bu Pur. Jadi ada mungkin tantangan dari dalam, tantangan dari luar, yang paling mungkin berat tantangan dari luar. Tapi selama ini insya Allah bisa kita kendalikan karena sinergitas antara sekolah, komite dengan orang tua sangat bisa kita kondisikan. Gitu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, Ibu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa ya, Ibu? Oke, jadi Bu Pur, kalau menangani terkait dengan dilema etika ini atau kasus ini, kami selaku pimpinan tentunya tidak ada jadwal ya, Bu. Jadi kita punya prinsip ketika ada permasalahan akan segera kita selesaikan dengan cepat dan tepat dengan berkoordinasi. Namun kami sekali lagi tidak ada jadwal khusus. Namun di sekolah kami ada agenda, Bu, ada agenda rutin untuk rapat setiap bulan. Kita agendanya rutin itu tanggal 17, tetapi itu pun juga tidak harga mati. Kalau tanggal 17 ada agenda kita alihkan, artinya kita punya jadwal sebulan sekali. Disitulah kita bukan tempat menyelesaikan masalah, tetapi mungkin kita menyampaikan selama ini permasalahan-permasalahan apa yang ada di dalam sekolah itu, dan mungkin kita juga memberi kesempatan kepada Bapak Ibu mengutarakan permasalahan-permasalahan yang ada di kelasnya, walaupun mungkin kita setiap siang itu juga ada jadwal briefing, Bu. Jadi mungkin jadwal briefing karena hanya waktunya pendek tidak bisa maksimal, sehingga di rapat setiap bulan itulah mungkin kita teman-teman bisa mengutarakan permasalahan-permasalahan kelasnya, kondisi siswa seperti apa, sehingga kami bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Tidak berlama-lama nanti kita menyelesaikan solusi, tidak menutup kemungkinan jika kasus-kasus yang sifatnya insidental bisa segera kita selesaikan bersama. Gitu, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Bu. Jadi tentunya sebenarnya tadi saya sudah mengatur dalam melaksanakan tugas kami dibantu oleh ada Wakasek, tetapi itu pun juga tidak hanya Wakasek, di dalamnya juga ada staf, dan juga tidak lepas dari semua Bapak Ibu guru. Kerjasama, dukungan sangat-sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mempermudah dan membantu kami dalam menjalankan tugas. Selain itu juga ada komite, dan kebetulan komunikasi tadi saya sudah mengatur sinergitas komunikasi antara sekolah, komite, paguyuban itu sangat baik. Di SMP 1 ini luar biasa, segala sesuatu mendapat respon dari baik komite maupun orang tua. Jika ada hal-hal yang menyangkut dilema etika atau hal-hal yang menyangkut dengan orang tua, sekali lagi kami selalu koordinasi sehingga apa-apa yang ada di permasalahan di SMP 1 bisa segera terselesaikan dengan baik tanpa ada kendala ke depannya. Begitu, Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa itu yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan ini? Bu. Jadi memang dalam rangka untuk mengambil keputusan itu kita tidak boleh dengan emosi, dengan tentunya kita juga harus menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Kita lihat latar belakang masalahnya, jangan sampai merugikan di lain pihak. Jadi kita harus menyelesaikan berdasarkan latar belakang permasalahan. Mungkin ya Bu, mungkin permasalahan yang berat juga kita tidak lepas dari kerjasama dari teman-teman, tidak sendiri. Jangan sekali lagi memutuskan permasalahan. Kalau saya memutuskan permasalahan dengan sendiri. Biarkan mungkin dan emosi gitu ya. Karena juga kadang-kadang kalau kita emosi itu akan juga terpengaruh kepada keputusan yang akan kita ambil. Jadi mungkin tenang dulu, dengan sabar, kepala dingin, karena kita tahu semua latar belakang anak-anak itu berbeda-beda, semua kita hargai. Itu Bu. Jadi mungkin
intinya tenang, kepala dingin, tidak boleh gusa-gusu. Kita lihat juga latar belakang permasalahan. Yang terakhir Ibu, Nggih. saran yang bisa Ibu berikan kepada saya Nggih. selaku calon guru penggerak Nggih, yang betul. pada suatu saat nanti akan berperan sebagai pemimpin pembelajaran di masa depan. Nggih, Bu Pur, jadi kita tahu bersama bahwa CGP atau calon guru penggerak memang sebagai pelopor pembelajar gitu, Bu, dipersiapkan sebagai calon-calon pemimpin pembelajar. Harapannya ke depan itu kan sesuai dengan peraturan sekarang kan kepala sekolah itu berasal dari guru penggerak ya, Bu, sehingga wawasannya biar luas, biar punya inovasi, punya motivasi. Oleh karenanya monggo nanti teman-teman guru itu Bu Pur selalu koordinasi dengan teman-teman guru yang lain, guru-guru yang sudah menjadi guru penggerak. Sehingga Bu Pur ke depan menjadi intinya apa ya? Contoh dari teman-teman, memberi motivasi ke teman-teman biar teman-teman juga punya semangat untuk mengikuti calon guru penggerak. Itu kemudian ambil nilai positifnya mungkin Bu Pur ya, ketika Bu Pur melaksanakan tugas-tugas harus berbenturan dengan kegiatan-kegiatan sekolah, tetapi menurut pantauan saya penjenengan melaksanakan tugas dengan baik, bisa memanage waktu. Itulah yang kami kami acungi jempol. Dan karena Bu Pur sudah melaksanakan beberapa pelatihan di calon guru penggerak, nanti Bu Pur wajib hukumnya menyampaikan ke teman-teman yang lain. Jangan istilahnya pelit ilmu, Bu Pur jangan pelit ilmu. Apa yang didapat di pelatihan di guru penggerak monggo ditularkan kepada teman-teman yang lain. Itu Bu Pur harapan saya. Mudah-mudahan Bu Pur selalu tetap semangat, sisipkan ilmu-ilmu pada teman-teman yang lain. Dan monggo nanti kalau mungkin memungkinkan, biar teman-teman yang ada di sini nanti kalau ada pendaftaran kepala sekolah lewat guru penggerak, saya motivasi. Itu Bu Pur, dari depan Bu Pur lebih semangat dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan ini sebagai pelopor pembelajar yang luar biasa. Baik Ibu, terima kasih Nggih, Bu. banyak waktunya Nggih, sudah sama-sama. menyempatkan untuk Nggih. sharing bersama Nggih. terkait dengan pengambilan keputusan di 5 etika. Nggih, Bu Pur, mudah-mudahan bermanfaat. Bu Pur berkenan, Bu Pur ke depan menjadi lebih semangat. Ngaten nggih Bu Pur. Terima kasih. Nggih, sami-sami.